wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan amma ba'd. Sesudah sebelumnya kita bahas seputar bacaan surat-surat dalam sholat, kita sekarang masuk pembahasan ruku dan sujud. Hadis di kitab saya nomor 313. Wa an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala perhatikan, wa inni nuhitu an aqra'al Qur'an raki'an aw sajidan. Sungguh aku dilarang membaca Al-Qur'an ketika ruku atau sujud. Beda kalau itu doa dari Al-Qur'an, ya, itu bukan baca Qur'an tapi doa. Kalau baca Qur'an kan ada ta'awudz dulu. Dalam sujud kan kita nggak ta'awudz dulu. Meski memang amannya diganti saja. Kalau Robbana ganti sama Allahumma. Kalau Allahumma ganti sama Robbana. Misalkan Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, itu kan dari Al-Qur'an. Amannya memang Allahumma atina fid dunya hasanah, diganti. Kalaupun persis sama, karena niat kita tidak baca Al-Quran, maka itu tidak termasuk yang dilarang. Niat kita itu doa. Fa'amar ruku' fa'azimu fihi Rabb. Adapun ruku maka agungkan padanya Rabb. Maka bacanya Subhana Rabbiyal Azim. Dan ada banyak bacaan ruku itu. Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdih juga sahih. Subhanallah wa bihamdih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanadzil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah, subuhun kudusun rabbul malaikati waruh. Banyak di buku-buku panduan sholat seperti sifat sholat Nabi yang Syekh Albani itu diuraikan banyak. Ya, kalau yang mau asli buka aja kitab-kitab hadis. Itu banyak di Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Wa amas sujudu, adapun sujud, fajtahidu fid du'a, maka bersungguh-sungguhlah dalam berdoa. Faqaminun an yustajaba lakum, karena besar peluangnya diijabah untuk kalian. Jadi kita sujud langsung berdoa pun boleh, atau sebatas tasbih Subhana Rabbiyal A'la dan yang lain-lainnya boleh, atau menggabungkan kedua-duanya, tasbih plus doa boleh, ya. Karena semuanya dicontohkan dan diperintahkan. Tidak perlu ada pertanyaan ini doanya pakai bahasa sendiri, boleh, karena kita sudah bahas, ya, boleh. Yang dilarang itu ngobrol. Tapi kalau kita munajat doa kepada Allah itu bukan ngobrol, doa, ya. Yang dilarang itu seperti dalam hadis, ada yang bersin, alhamdulillah, lalu yang di sampingnya kemudian yarhamukallah, itu sudah ngobrol tuh, karena ada kata-kata ka itu Anda, semoga Allah merahmati Anda, nah itu udah dialog gitu, nggak boleh, ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, dijawab refleks, itu nggak boleh, batal sholatnya. Tapi kalau doa kepada Allah mau pakai bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Sunda, bahasa Indonesia boleh. Kemudian yang berikutnya dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul fi ruku'ihi wa sujudihi,
membaca dalam ruku dan sujudnya subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Berapa kali? Minimal 1 kali. Batasannya sampai berapa kali? Tidak ada batasan. Di hadis Hudzaifah yang kemarin, yang bulan kemarin, di mana Nabi dalam sholat malam itu baca surat-surat yang panjang, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, dan di setiap ayat tentang surga berhenti dulu, mohon dulu. Ini ketika berdiri sholat, ya berdoa. Ketika menyebut neraka berhenti dulu, memohon perlindungan dulu dari neraka, lanjut lagi, sudah kita bahas. Itu disebutkan rukunya pun seukuran itu, sujudnya pun, nih yang sholat dengan Hudzaifah ini, seukuran itu. Meski seukuran itu bukan berarti persis sama, maksudnya panjang dan lama sesuai bacaannya. Maka saya dalam sholat subuh, ruku, sujud, i'tidalnya lebih panjang daripada sholat isya dan maghrib, karena sholat subuh bacaannya agak panjang. Enggak panjang Pak, tadi cuma agak panjang. Kalau panjang kan kayak Nabi, ya Ar-Rahman sarokaat, Al-Waqiah sarokaat. Insyaallah nanti dilengserkan imamnya. Jadi kenapa rukunya agak panjang, sujudnya agak panjang? Karena dalam berbagai hadis, termasuk hadis Hudzaifah kemarin, Nabi itu sholatnya seimbang. Kalau baca suratnya panjang, rukunya panjang, sujudnya panjang. Nah, pernyataan ruku dan sujud panjang itu, kata Imam An-Nawawi, berarti tidak ada batasan berapa kalinya, silakan. Ya, mau 100 kali, mau 200 kali, kiat mah. Ya. Kemudian yang berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila shalah yukabbiru hina yakum. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila berdiri salat, beliau takbir ketika berdiri. Tsumma yukabbiru hina yarka'u, kemudian beliau takbir juga ketika ruku. Maksudnya setiap peralihan gerakan takbir, kecuali ketika i'tidal. Tsumma yaqul sami'allahu liman hamidah, semoga Allah mendengar, mengijabah orang yang memujinya. Hina yarfa'u sulbahu minar ruku', ketika mengangkat punggungnya dari ruku, maksudnya i'tidal. Tsumma yaqul wa huwa qaim, dan beliau berkata sesudah tegak berdiri. Ya, ketika bangkitnya sami'allahu liman hamidah, udah tegak berdiri, Rabbana walakal hamdu. Nanti dikecualikan dalam sholat berjamaah. Kalau dalam sholat berjamaah, kata Nabi, idza qala al-imam sami'allahu liman hamidah faqulu Rabbana walakal hamdu. Jadi khusus makmum itu tidak sami'allahu liman hamidah, langsung Rabbana walakal hamdu. Tsumma yukabbiru hina yahwi sajidan, kemudian takbir ketika turun sujud, Allahu akbar. Tsumma yukabbiru hina yarfa'u ra'sah, kemudian takbir ketika mengangkat kepalanya, duduk di antara dua sujud. Tsumma yukabbir hina yasjud, kemudian takbir ketika sujud. Tsumma yukabbiru hina yarfa, kemudian takbir ketika bangkit lagi, apakah itu berdiri atau duduk. Tsumma yaf'alu dzalika fis sholati kulliha, dan beliau melakukan demikian dalam semua sholatnya. Setiap gerakan itu ada takbir, termasuk dalam sholat mau sujud tilawah, tong ujug-ujug sujud takbir, kan sujud Allahu akbar, bangkit dari sujudnya berdiri lagi, Allahu akbar lagi, Allahu akbar. Ya.
wa yukabbiru hina yaqumu min ithnataini ba'dal julus. Demikian juga takbir ketika berdiri sesudah 2 rakaat sesudah duduk tahiyat awal atau tasyahud awal. Dalam riwayat lain disebutkan sambil mengangkat tangan. Sudah kita bahas ya. Jadi mengangkat tangan dalam sholat itu ada 4. Pertama ketika ketika takbiratul ihram. Yang kedua ketika ruku, yang ketiga bangkit dari ruku mau i'tidal, dan yang keempat bangkit dari rakaat kedua mau masuk rakaat ketiga. Nanti dijelaskan dalam bab safar. Dulu awalnya sholat itu 2 rakaat, nggak ada tahiyat awal. Hanya kemudian ketika pindah ke Madinah ditambah duhur, ditambah asar, ditambah isya, ditambah jadi 4 rakaat. Nah jadi yang tahiyat awal itu dulunya tahiyat akhir. Maka ketika bangkit itu awal lagi, takbir lagi gitu. Kecuali sholat subuh, karena subuh dipanjangkan bacaannya. Jadi sholat subuh standarnya sama kurang lebih dengan sholat isya yang 4 rakaat. Dan kecuali maghrib, karena maghrib itu witir siang. Witir siang bagaimana? Ya duhur 4, asar 4, maghrib 3. Nah itu witir siang. Kemudian hadis berikutnya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a ra'sahu minar ruku', apabila beliau mengangkat kepalanya dari ruku', yaitu i'tidal, beliau berdoa Allahumma rabbana lakal hamd mil'a, ya bukan mil'u, mil'as samawati wal ard mil'a mash wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'd ahlas thana'i wal majd ahaqqu ma qala al 'abd wa kulluna laka 'abd Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'at wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Nah ini hafalkeun Mbak. Masa udah belajar tidak diamalkan, dosa kan Pak ya. Jadi hafalkan. Kapan usah dibacanya? Ya di sholat subuh. Tadi saya kan i'tidalnya lama, ini bacain. Masa kita udah belajar teu apal teu diamalkeun, pan dorakanya aya ilmu teu diamalkeun. Kaduhung cenah belajarnya teu diajar ge doraka. Allahumma rabbana lakal hamd, ya Allah wahai Rabb kami hanya milik-Mu segala puji, mil as-samawati wal ard, sepenuh langit dan bumi, berapa triliun tidak terhitung, berapa hektar, berapa volumenya apa nih, berapa volume untuk berapa masanya itu gak terhitung. Langit dan bumi juga tidak terhitung. Wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'd, dan sepenuh yang engkau kehendaki dari apapun sesudah itu. Seandainya ada alam lain di luar langit dan bumi, ya itu kan kata Allah juga di atas langit ada kursi, di atas kursi ada arsy. Seluas itu ya. Jadi Allah itu pujiannya tidak terbatas ya. Ahlas tsana'i wal majd, wahai pemilik sanjungan dan kemuliaan. Ahaqqu ma qalal 'abd, yang paling berhak diucapkan oleh seorang hamba. Ya, itulah bukti zikir kita. Alhamdulillah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, dan zikir-zikir lainnya. Jadi zikir itu yang paling pas itu menyebut nama Allah. Wa kulluna laka 'abd, dan semua kita adalah hamba milik Engkau. Allahumma ya Allah la mani'a lima a'tait, tidak ada yang bisa menghalangi apa yang Engkau hendak berikan. Jadi kalau saya mendapatkan sesuatu itu hakikatnya dari Allah.
Karena kalau Allah menghendaki untuk menghalangi, meskipun bapak-bapak, ibu-ibu sepakat memberikan sesuatu ke saya, itu nggak akan jadi. Wala mu'tiya lima mana', tidak ada yang bisa memberi apa yang kau halangi. Contohnya tadi, wala yanfa'u dal jad min kal jad, dan tidak akan bermanfaat kepada yang memiliki kemuliaannya dari engkau. Orang yang memiliki jabatan tidak akan bermanfaat jabatannya di hadapan engkau. Orang yang memiliki kekayaan tidak akan bermanfaat kekayaannya di hadapan engkau. Ini dzikir tingkat tinggi ya, agar kita tidak nafsu dunia. Naon sih dan mual manfaat gitu. Yang bermanfaat itu nanti ketakwaan, amal solih ya. Jadi jangan terlalu tanggah mah tuh datang cangke ya. Lihat itu lebih maju duniawinya, nafsu ya. Kalau di sebatas semangat untuk berprestasi silakan, tapi kalau pakai nafsu nanti biasanya melupakan ibadah ya. Itu bacaan i'tidal ya. Jadi silakan. Di antaranya ada lagi yang lain, Allahumma rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi ya. Banyak. Jadi tidak pendek. Atau ada yang sampai ba'du, Allahumma rabbana walakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'd, sampai sana juga ada. Itu para ronok wae. Jadi kalau ada imam i'tidal lama tong suudon nya tak iya baca ini. Nah, cenah imam teh ngalamun. Kemudian yang berikutnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhuf. Aku diperintahkan sujud di atas 7 tulang. Alal jabhah, pertama ini kening, wa asyara biyadihi ila anfi, sambil berisyarat ke hidung. Jadi begini. Yang pertama jabhah, begini Nabi ya. Karena memang 1 tulang kan, tulang tengkorak. Wal yadain, 2 telapak tangan. Tentu yang dimaksud bukan ngadaploknya. Telapak tangan di sini sebutnya 2 tangan, maksudnya bukan semuanya 2 tangan, tetapi telapak tangannya saja. Nah, ini yang penjelasan tempo hari yang lalu, Pak. Nabi mengangkat kedua tangannya sejajar dengan bahu. Nah, semuanya atau cukup telapak tangan. Ini fikih, dua-duanya ada di para ulama. Kalau Imam Nawawi kan begini. Tapi kalau saya ya, bapak-bapak saya nggak bertanggung jawab. Kalau saya telapak tangan. Kenapa cenah telapak tangan? Kan di hadisnya 2 tangan. Iya, di hadis itu kalau disebut 2 tangan maknanya boleh sebagian. Termasuk Nabi meletakkan kedua tangannya di atas dada, kumaha kieu. Bukan kan? Nih, yang prioritas itu telapak tangannya. Atau termasuk di sini diperintahkan sujud di atas 7 tulang, yang kedua ketiganya 2 tangan. Maksud 2 tangan itu apa? Telapak tangan ya. Bukan berarti ngadaplok kan. Warukbataini, dan 2 lutut, 5 dah. Wa atrafil qadamain, dan ujung-ujung kaki, telapak kaki. Jadi 2 telapak kaki, 2 lutut, 2 telapak tangan plus kening dan hidung, jadi 7 ya. Yang sering jadi pertanyaan, bagaimana posisi telapak kaki? Yang jelas di sini, oh udah ya, di hadis yang sebelumnya sudah dibahas. Nabi menghadapkan jari-jarinya ke kiblat, berarti dilipat. Terus nanti di hadis Aisyah yang kehilangan Nabi malam-malam itu, kan kikian Aisyah kan nggak ada listrik, lalu ternyata menyentuh
kedua telapak kaki Nabi yang sedang sujud di masjid dan keduanya rapat. Ya. Itu hadisnya banyak, itu yang di Sahih Muslim. Kemudian di yang lain lebih jelas, ditegakkan dan dirapatkan. Itu jadi dalil bahwa posisi kaki dalam sujud itu boleh dirapatkan. Ya, saya bilang boleh atau lebih baik dirapatkan, tidak wajib karena tidak perintah. Kalau di mazhab Syafi'i umumnya tidak dirapatkan kakinya, dipisah. Pakai dalilnya apa? Dalilnya nanti ya. Ada nggak di sini? Oh, nggak ada di sini. Jadi kata Nabi SAW, sujud itu lututnya dibuka, tidak dirapatkan lutut. Nah, di madzhab Syafi'i dipahami, jadi kalau lutut dibuka berarti telapak kaki juga dibuka. Karena cenah kagok dirapatkeun mah ai cek abdi teu kagok. Jadi ini dua fikih ini ya, dalam konteks fikih salat dua-duanya ada. Silakan Bapak pilih yang mana, Ibu pilih yang mana. Cuma bagi saya lebih sorih, yang lebih jelas itu yang memang dirapatkan. Kalaupun tidak, tadi kan Nabi tidak memerintahkan, dan perbuatan Nabi itu tidak selalu mutlak wajib ya, minimalnya afdolnya begitu. Ada memang sebagian ulama yang menilai hadis itu doif, tentu keliru ya. Saya sebut keliru karena nggak ada ulama-ulama lain yang mendoifkan ya. Kan hadis itu jelas, standar ilmu hadis itu ya. Ada ulama hadisnya juga. Masa ulama hadis tidak mendoifkan, bapak-bapak ngadoifkan itu sahan ulama teh. Jadi ada standarnya ilmu hadis itu. Apalagi ini riwayat Muslim. Ini cenah doifnya nu, ya nu doif, ini sohih. Jangankan sohih dan doif, doif semua juga kan bisa saling menguatkan. Apalagi ini ada yang sohih Muslimnya, disaling mengisi karena sanadnya sama. Ya. Kemudian yang berikutnya dari Ibnu Buhainah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza shalla wa sajada farraja baina yadayhi. Apabila beliau salat sujud membuka kedua tangannya begini ya. Tidak rapat begini, dibuka. Dalam riwayat lain sampai kelihatan putih ketiak Nabi. Dan saya nggak tahu bagaimana fashion Nabi ya, sampai kelihatan ketiakna. Nah, disingsatkeun kumaha saya kurang paham. Atau mungkin sedang pakai baju ihram ya, jadi dibuka kelihatan. Ini hatta yabdua bayadu ibtaihi, sampai tampak putih kedua ketiaknya. Kemudian hadis dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza sajadta, apabila kamu sujud. Nah, ini jelas nih perintah. Fadhu' kaffaik, letakkanlah kedua telapak tanganmu, warfa' mirfaqaik, dan angkatlah kedua sikutmu. Tempo hari yang lalu Nabi melarang an yaftarishar rajulu iftirashas sabu', menghamparkan kedua tangannya seperti hewan buas, ngadaplok pan ya, kucing, anjing pan begini, tidak diangkat begini. Kemudian Wa'il bin Hujar radhiyallahu an, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza raka'a farraja baina asabi'ihi. Kalau ruku, jari-jarinya direnggangkan di lutut itu. Dalam riwayat lain ka'annahu qabidun alaihima, seakan-akan mencengkram lutut. Ya, tidak rapat begini. Wa idza sajada dhamma asabi'ahu. Nah, kalau sujud dirapatkan jari-jarinya. Beda apa ya, Bu? Kalau sujud rapat, kalau ruku buka. Cengkram tuh ya, tempurung lutut itu. Kemudian yang berikutnya ini tentang duduk. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli mutarabbi'an.
Aku pernah melihat Rasulullah SAW sholat sambil duduk bersila. Tentu tengah haja ya, karena ada sesuatu, beliau sakit atau gimana nggak bisa duduk seperti duduk iftirosh, maka beliau duduk bersila boleh ya kalau ada kedaruratan. Nah ini seandainya nanti di sini tarawihnya mau sesuai sunnah, cacana cangkel duduk aja pas sambil silanya tuh kudu nyarekan imam. Jadi boleh nyarekan imam madoraka, duduk sambil bersila mah tidak dosa, duduk aja sambil sila juga boleh. Dan cina duduk iftiros pegel, cina kakinya tinggal sila we. Cangkel maka kursi ya boleh. Kan Nabi juga sholat malam itu ketika beliau tua ya menjelang wafatnya seringnya duduk, tapi nanti pas mau ruku beliau berdiri, jadi rukunya dalam posisi berdiri gitu. Jadi bapak-bapak ibu-ibu kalau imam nanti imaman tarawehnya, makanya dia kan imam khususnya hafid Quran ya abi teh nyemangatan bapak-bapak. Jadi kalau nanti panjang jangan banyak protes, memang tarawih itu panjang sunnahnya ya, 1 juz tong kagok imamnya ngerasa kalian pahalana. Cangkel duduk aja, Nabi juga duduk. Nabi meskipun sudah tua itu tidak mengurangi standar sholat malamnya, yang dikurangi itu berdirinya jadi duduk. Maka kursi pas adayana teu nanaon ya, di agehan dia kursi mangga ya ku DKM. Dan mau duduk sambil bersila boleh. Ini dalilnya ada jelas sahih ya. Riwayat An-Nasai disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Kemudian yang berikutnya wa Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu bainas sajdatain. Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca di antara dua sujud, Allahumma gfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Ini banyak ya. Wa idza rabbik firli. Bukan 2 kali, minimal 2 kali, boleh lebih dari itu tadi juga kan. Disesuaikan dengan standar bacaan sholat. Kalau bacaan sholatnya lama, duduk di antara 2 sujudnya juga lama. Ya Allah, ampunilah aku, rahmatilah aku, berilah aku hidayah, berikanlah aku keselamatan, dan berikanlah aku rizki. Ini bacaan di antara 2 sujud. Kemudian dari Malik bin Al-Huwairits radhiyallahu anhu ra'an Nabi. Ini dalilnya perbuatan. Dia pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya katakan pernah karena enggak selalu. Yusolli salat. Fa idza kana fi witrin min sholatihi, maka jika ada di rakaat yang ganjil, berarti rakaat hiji sareng rakaat tilu, lam yanhad, beliau tidak bangkit ke rakaat kedua atau ke rakaat keempat, hatta yastawiya qaidan, hingga duduk dulu dengan tegak. Udah duduk baru berdiri. Ini yang disebut duduk istirahah, duduk istirahat. Jadi Nabi dari rakaat 1 nih sujud ya, ke rakaat kedua nggak langsung berdiri, tapi duduk dulu, udah duduk kemudian bangkit. Saya katakan pernah karena di riwayat lain ada di Subulus Salam, di sini nggak ditulis. Jadi artinya Ibnu Hajar lebih memilih yang ini begitu. Tapi dalam riwayat lain disebutkan para sahabat itu mayoritas berdiri di atas lutut mereka. Ya, jadi tidak duduk dulu langsung. Kemudian ini tangannya juga di sini, ya di paha kalau di atas lutut. Jadi tangannya tidak menekan. Ya. Tapi yang menekan juga ada. Nabi pernah sholat ketika berdirinya ka'anau ya'jinu teh ngadonan begini kan ya. Bibi saya dulu tukang kulit lumpia ya, diperhatikan ngadonan kieu da moal kieu ya. Jadi tangannya begini Nabi ya, duduk dulu lalu berdiri menekan dan diangkat dulu lutut,
Ada juga yang berdiri menekan lutut, ada ya. Ada fikihnya itu sesekali boleh duduk istirahat. Ada juga yang fikihnya diriwayatkan disebutkan Nabi sudah tua. Jadi bagi orang yang sudah tua boleh duduk istirahat ya. Saya pribadi kalau memang butuh duduk istirahat, silakan duduk istirahat. Contoh kalau sholat tahajud lama, sedang lelah, itu biasanya duduk istirahat dulu sebelum bangkit. Kalau tidak perlu langsung saja juga boleh ya. Jadi duduk istirahat itu boleh diamalkan, boleh tidak. Berikutnya ini tentang kunut ya, kunut subuh, kunut witir. Pembahasannya cukup panjang ya, takut terlalu panjang, nanti kita bahas saja di bulan Ramadan yang akan datang insyaallah. Sekian yang bisa kita bahas seputar ruku, sujud plus intidal dan duduk di antara dua sujud. Semoga bermanfaat. Mangga saya persilakan pertanyaan-pertanyaan, atau yang mau acungkan tangan juga boleh. Bagaimana ketentuan makmum yang masbuk? Apakah melengkapi sisa rakaatnya sendiri dan menjadi makmum kembali pada makmum yang menjadi imam? Mana yang lebih baik? Masbuk berjamaah itu enggak ditemukan ya di kitab-kitab fikih, di kitab hadis. Capek saya mencari dalilnya karena enggak ada. Jadi cari satu kaul pun gitu. Kaul dari madhab Syafi'i, dari madhab Hanbali nggak ketemu masbuk berjamaah itu. Bahkan mayoritas atau bukan mayoritas ya, semua kitab fikih yang saya temukan, jadi kalau makmum yang masbuk ya masing-masing. Lalu dari mana ijtihad ya sebagian ulama di Bandung yang mengajarkan makmum itu kalau berjamaah bikin jamaah lagi? Itu dalil-dalilnya ternyata dalil-dalil berjamaah secara umum, yang sebetulnya dalil itu bukan untuk yang masbuk tapi untuk yang awal waktu. Jadinya kadang saya mengkritik, ironi. Eta dalil contoh ya, yang jejak dalil itu kan sholatul jamaati afdolu min sholatil fadhi bisab'in wa isrina darajah. Sholat berjamaah itu lebih utama 27 kali lipat dibanding sholat munfarid. Eta dalil masuk berjamaah teh. Padahal eta mah dalil masuk berjamaah, dalil berjamaah di awal waktu. Jadi nate hari di awal waktu ngararedul ya, hari masbuk kudu berjamaah itu kudu berjamaah teh di awal waktu. Harare-harare punten alasannya sedang ngajar, alasannya sedang rapat, atau alasannya sedang kajian. Ieu jamaah geus qomat harare-harare. Hari pas telat berjamaah kudu gitu. Jadi tibalik kuduna teh gitu. Harus berjamaah itu di awal waktu ya, dan ketika masbuk, makmum masbuk itu nggak ada tuntutan berjamaah. Yang kedua, di antara dalilnya itu boleh mengangkat imam baru. Makmum boleh mengangkat imam baru. Apa dalilnya? 2 kali kan pernah terjadi. Abu Bakar jadi imam, yang satu Nabi terlambat, tapi Nabi membelah saf lalu sholat di belakang Abu Bakar. Ya, Nabi terlambat karena mendamaikan dulu yang sengketa. Kata Bilal, Nabi cenah nggak ada. Gimana Abu Bakar? Apakah Anda bersedia jadi imam? Baik, kalau Nabi nggak ada, Abu Bakar jadi imam. Udah jalan kemudian Nabi membelah saf, berdiri di belakang Abu Bakar makmum. Sahabat itu kieuan.
Tuh. Dengan lihat udah banyak baru melihat ternyata ada Rasul. Lalu kata Rasul begini, Abu Bakar sambil mengangkat tangan, Subhanallah, sambil mundur. Lalu Nabi kemudian maju. Ya. Yang itu nanti Nabi tegur ke sahabat, ngapain kamu begini-begini? Iya, cenah ngingetin Abu Bakar. Kalau mau mengingatkan bukan begini, ini mau buat ibu-ibu. Laki mah bilang Subhanallah gitu. Kalau ibu-ibu begini, jangan Subhanallah. Nah itu dalil bahwa makmum mengangkat imam baru. Termasuk ketika Nabi sakit, Abu Bakar kan, lalu Nabi jag-jag. Kemudian Nabi duduk di samping kanan Abu Bakar. Tapi Abu Bakar nggak mau. Abu Bakar kemudian bergeser ke sebelah kanan Nabi. Nabi jadi imam di sebelah kiri dan duduk. Nabi mengimami sambil duduk. Abu Bakar di sebelah kanan Nabi. Tapi makmumah mengikutinya Abu Bakar. Kenapa? Karena suara Nabi kecil dan gak kelihatan sambil duduk. Suara Abu Bakar yang kerasnya. Itu jadi dalil boleh kalau imamnya sakit, udur, ada makmum di samping kanannya yang mengeraskan suara, itu boleh. Dan itu juga dalil bahwa makmum boleh mengangkat imam. Tapi kalau boleh saya usul, iya, asal kasusnya seperti itu, bukan seperti masbuk berjamaah begitu. Meski demikian, ya karena ini fikih, bapak-bapak dihargai saja, ya ijtihad ulama yang membolehkan masbuk berjamaah. Ini di santri di saya, ya karena sudah tahu dalilnya begini, seseringnya tidak. Tapi memang kadang ada jamaah, cenah eta teu berjamaah. Santri teh kapaksa we berjamaah. Cerita, saya cenah bae mana ada teu naon. Kita ikuti ijtihad yang lemah pun ban ijtihad itu dapat pahala. Tapi ya tetap saja cete matak mana sholat motong sok masbuk gitu. Jadi dicarekan gitu. Gara-gara teu berjamaah. Ya, jadi makanya kamu sholat jangan masbuk, sholatnya di awal waktu beres kira cete mal masalah. Begitu Pak ya. Jadi kalau ditanyakan yang lebih baik ya tentu tidak berjamaah kembali karena nggak ada dalilnya, nggak ada contohnya, nggak ada fatwa ulamanya, cuma ada ijtihad berdasarkan dalil-dalil umum. Ya kita nggak boleh menyesatkan ijtihad, mereka berdasarkan dalil dengan fikihnya, cuma hanya boleh mengatakan itu ijtihad yang kurang kuat. Enggak. Kalau misalnya ada, ya misalnya ada seorang yang misalkan dia udah masuk ya, tapi dia melanjutkan kekurangannya ya. Terus ada lagi misalnya beberapa orang kan melakukan jamaah, dia menunjuk yang sedang melanjutkan masuk itu atau berjamaah baru saja. Kalau merujuk hadis-hadis berjamaah itu satu imam, ya. Jadi tidak membuat jamaah baru, tapi ikuti imam yang ada. Tentunya kembali ke dalil umum. Jika memang dia imam yang layak, ari punten, ya dia nggak layak dijadikan imam, kita berhak membuat jamaah baru. Jadi ini kata guru saya, ya yang guru besar di Unisba, eta cenah masuk berjamaah teh cenah jadi riweuh di masjid teh cenah. Riweuh kumaha prop cenah. Oh cenah yun jadi loba jamaah teh cenah pan berjamaah teh kudu ngahiji cenah ge. Mun atuh prop teh usulkeun we, geus cenah. Ya harus bagaimana kan yang namanya ijtihad enggak bisa dipaksakan ya. Kayak saya nggak kunut subuh nggak bisa memaksakan kepada yang kunut subuh untuk berhenti, sebaliknya juga demikian ya. Jadi kalau dia memang layak jadi imam, kita tahu kapasitas bacaan Qur'annya, maka kita ikut yang ada
Ya, jangan dulu bikin jamaah baru, karena nanti ada 2 imam itu, konteks berjamaah itu kan fikihnya 1 imam, ya. Berjamaah di 1 imam, semakin banyak jamaahnya semakin baik. Itu kan hadis-hadisnya begitu. Jadi artinya 1 imam jamaahnya diperbanyak, bukan bikin imam baru bukan. Ya. Fikihnya demikian. Enggak. Untuk sholat malam kan apabila waktunya misalkan untuk sholat tidurnya atau 3 rakaat, misalkan cuma hanya di bagian 4 rakaat sedang 6 rakaat, witir itu berapa 3 rakaat? Witir itu yang Nabi anjurkan, nanti kita bahas ya di sholat witir 1, 3, 5 boleh. Dan Nabi juga pernah mengamalkan witir 7 dan 9. Witir 7, kemudian salam, kemudian sholat 2 rakaat. Ketika Nabi sakit jadi 9 rakaat. Pernah juga Nabi witir 9 sekaligus, kemudian tambah 2 rakaat jadi 11. Tapi itu sesekali kata Aisyah. Yang Nabi anjurkan, faman syaa falyutir biwahidatin, faman syaa falyutir bithalathin, faman syaa falyutir bi khamsin. Yang mau silakan witir 1, 2, 3 atau 5. Dan kata Aisyah, kalau disebut 5, la yusallimu illa fi akhirihinna, salamnya di akhir saja. Abdi cenah witirna 5 tapi 2 hiji, lain 5 tuh hiji. Witir teh ganjil menjigan teu apal. Ya, abdi cenah witirna 3 tapi 2 1 nya lain 3 hiji berarti. Yang 2-nya mah kan bukan witir genap atuh Pak, masa 2 dibilang genap? Enggak, cenah ini 3, 2 plus 1. Tapi plus nanti salam atuh jangan dihitung witir. Kan witir itu 1 kali salam. Ya. Boleh mau 1, 3, 5. Mana yang lebih baik? Kalau dihitung pendapat, karena sabda Nabi langsung di riwayat lain fa'utir biwahidah, memang witir yang terbaik 1. Ya. 3 juga boleh. Saya kalau mengimami tarawih di Masjid At-Taubah tergantung capek, kadang dilabaskeun 3 rakaat. Tapi kalau 5 enggak pernah capek. Seseringnya 10 rakaat salam. Nanti witir 1. Seseringnya begitu. Cukup ya, sudah jam 6, saya mau masuk kelas. Atur nuhun, insyaallah nanti kita sambung dengan kajian lainnya di waktu yang akan datang. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.